Kembali lagi, alhamdulillah kita bisa kembali lagi di Mutiara Brilian Channel dan di Radio Mutiara Brilian Group, yang mana acara ini disiarkan di kurang lebih 40 radio Mutiara Brilian Group seluruh Indonesia. Dan kita masih bersama top leader dari GP Jamu Indonesia, yaitu Bu Dwi Jerman, SEMH, yang alhamdulillah bisa hadir di Mutiara Brilian Channel dari Agarilus ini. Kami sangat berterima kasih sekali beliau bisa hadir di sini dan memberikan tip-tip apa yang perlu dibahas sebagai pebisnis. Dan tadi Bu Rani sudah cerita tentang bagaimana perjalanan hidupnya, dan yang saya apresiasi sekali, Ibu ini sebagai perintis di usaha jamu dari hewan cacing sebetulnya, Bunda ya. Dan dengan badan hukum CV, dan saat ini beliau menjadi top leader sebagai ketua umum GP Jamu Indonesia. Luar biasa ini. Jadi ini mungkin bisa diceritakan sedikit, Bunda, apa sih itu GP Jamu dan apa sih visi misi dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang dilakukan selama ini? Kan biasanya GP Jamu juga dulu dijabat oleh Bu Mulyani Sutibyo juga ya, kemudian Bapak Charles, dan juga dulu ada pengurusnya Bapak Charles Purana juga ya, itu sebagai sekretaris jenderalnya. Dan alhamdulillah sekarang GP Jamu sudah 2 periode ini dipegang oleh Ibu Rani Zarman. Silakan Ibu. GP Jamu itu kan fungsinya ya untuk mempersatukan industri jamu, distribusi, ya, para usaha yang mengolah jamu gitu ya. Pengusaha jamu ya. Kan ada yang besar dan kecil. Oh iya. Saya jadi ketua GP Jamu bukan berarti saya tahu pintar, tidak. Itu senior saya banyak yang ahli. Pak Fauji aja ahli dari segi marketingnya. Amin didoakan. Iya. Nah jadi cuma mungkin memang takdir saya jadi ketua gitu ya. Nah itu kami tuh memang GP Jamu satu-satunya organisasi terkait jamu yang dipercaya, diterima pemerintah dalam hal ini Kemenkes, sehingga ada di peraturannya, ada di SK-nya bahwa hanya GP Jamu wadah yang tempat untuk diakui sebagai organisasi terkait jamu. Nah yang lainnya ada di bawah GP Jamu. Nah industri. Jadi di GP Jamu itu kepengurusannya bukan hanya industri, tetapi ada para peneliti, akademisi, gitu, ada dari distribusi. Atau masuk distribusi dari ekspor impor juga ya? Kalau kita hanya mungkin yang ekspor ya. Kalau yang ekspor ada lagi. Begitu. Jadi bisa ya. Artinya produk-produk Indonesia yang ekspor luar negeri ini ada fasilitas dari GP Jamu untuk mewadahi itu, begitu. Iya. Kita kadang memfasilitasi, mempertemukan buyers dari luar dengan industri. Jadi industri yang sudah siap ekspor, karena kan harus ada perizinan tertentu ya. Nah kita pertemukan. Jadi KBRI, apalagi sekarang kan perintah dari Presiden itu bahwa KBRI seluruh dunia harus membantu ekspor. Bukan hanya jamu sih ya, produk Indonesia gitu. Jadi salah satunya memang jamu, makanya kita banyak akhirnya diundang KBRI atau kita juga bikin bersama gitu kan, mempertemukan buyers dengan industri jamu yang sudah siap. Nah memang yang masih UKM itu juga kita munculkan ya, jadi bertahap. Selain dibimbing oleh BPOM, Kemenkes untuk hal perizinan regulasinya supaya tercapai juga dari kita untuk karena itu proses perizinan di luar negerinya juga agak mudah ya. Salah satu yang tugas saya lah ya untuk fight bagaimana, misalnya saya minta KBRI tolong dong dibantu dalam hal ini gitu kan, seperti apa supaya tercapai yang kita tujuan bersama gitu. Jadi kalau mama kita nih produk jamu Bu ya, yang produk jamu atau mungkin jahe merah atau mungkin produk-produk jamu kita barangkali bisa kan ekspor nanti dibantu juga dari GP Jamu ini Bunda ya? Iya, jadi gini,
saat ini banyak usaha kecil sebetulnya sudah ekspor produknya, tapi untuk ekspor itu ada mungkin dua hal ya. Persyaratannya. Pertama hanya mengirim produknya ke gudang di mungkin dekat pelabuhan atau gudangnya buyers. Jadi soal perizinannya di negara saya itu urusan buyers. Oh, begitu. Tuh, ya, jadi kita tidak tahu misalnya urus di sana seperti apa. Tapi itu banyak. Jadi dan skalanya tidak selalu besar gitu kan. Jadi misalnya satu kontainer bisa berbagai macam produk. Ya, tidak hanya satu produk ya. Nah, itu kalau saya sih sebutnya sebenarnya masih ekspor ilegal gitu. Nah, yang satu sisi yang sudah resmi langsung urus sendiri gitu semua dan sudah punya buyers tetap di sana seperti perusahaan-perusahaan besar itu kan kalau kirim ke kontainer itu. Nah, itu semua berjalan gitu kecil-kecil tetap. Makanya kalau ada buyers kayak kemarin tuh dari Ceko dia minta langsung minta dihubungkan ke saya karena tahu saya ketua GP Jamu. Jadi saya butuh produk yang sudah ada izin FDA gitu dan untuk UE gitu kan. Jadi saya carikan, udah saya pertemukan online kan. Jadi saya butuh produk yang bukan imun misalnya. Yang imun sudah dua. Saya butuh produk yang untuk healing, misalnya untuk asam urat dan diabetes. Saya pertemukan. Oh begitu. Bunda, kemudian kalau Mama apa itu tadi istilahnya tugas dari GP Jamu untuk membina anggota-anggotanya ya. Sekarang kalau bergabung di GP Jamu itu apakah harus punya pabrik atau sebagai penjual juga bisa atau bagaimana? Dan apa persyaratannya itu apa? Jadi anggota GP Jamu itu tidak harus punya pabrik. Misalnya kan pedagang bisa. Pedagang boleh ya? Bisa ya. Jadi itu sebagai anggota luar biasa lah ya. Memang anggota utama itu yang punya industri ya. Jadi nanti masing-masing kan beda-beda ini regulasinya ya. Jadi Yeah. tugas GP Jamu itu kan ketika regulasi ada perubahan dengan cepat gitu ya, kayak kita cepat memberitahukan. Jadi semua tuh tahu siap. Nah, kadang-kala memang untuk perubahan regulasi itu baik dari BPOM, Kemenkes kita diajak untuk mendiskusikan dulu maunya apa. Untuk periode sekarang ini ya alhamdulillah ya Badan POM juga lebih open gitu, Kemenkes juga beda dengan dulu atau udah ada peraturan gitu. Kitanya terkaget-kaget tidak diajak diskusi. Nah, periode saya memang saya sempat banyak protes di awal-awal tuh sampai kalau contoh misalnya di Badan POM tahu saya mau muncul lengkap itu pasukannya. Ini pasti banyak pertanyaan gitu kan supaya terjawab dengan cepat gitu kan ya. Kadang-kadang emang regulasi memberatkan untuk yang kecil-kecil. Nah, makin contoh aja misal kalau ada produk kita yang dipalsukan, yang di BKO-kan, yang rugi siapa? Kita, industri kan, izinnya dicabut tanpa melihat bahwa itu kesalahan siapa. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah enak, jadi investigasi dulu gitu kan, ada investigasi dulu, tidak langsung dicabut. Kita boleh lapor kita barangnya dipalsukan. Jadi kalau nanti ketemu tuh setelah diinvestigasi bahwa produknya juga beda, ya jangan sampai dicabut dan alhamdulillah itu berlaku gitu. Kalau sebelumnya kan enggak gitu. Periode sekarang tuh cukup bagus lah ya, walaupun memang cukup berat buat yang baru usaha nih gitu. Jadi memang harus sama-sama memahami. Oke Bunda, ini kan termasuk Solo Raya Jogja dan sebagainya, ini kan juga memang sumber dari segala jamu ya, seperti jamu. Sebetulnya planning ke depan GP Jamu untuk memajukan jamu Indonesia itu kira-kira seperti apa Bunda? Dan apakah masih punya prospek yang bagus bagi pengusaha-pengusaha jamu Indonesia? Jadi Indonesia ini kan adalah negara posisi keempat untuk terbesar di dunia. Di dunia, betul. Makanya sebetulnya pasarnya masih luas. Masih luas sekali. Jadi memang nggak usah lah melirik ke luar-luar gitu. Justru di luar itu juga kan pengen masuk ke Indonesia gitu ya. Pasar kita tuh masih luas, satu. Kedua, memang adanya pandemi ini kan memang masyarakat mulai memahami bahwa perlunya
menjaga kesehatan ya, gitu, menjaga kesehatan. Jadi jangan sampai sakit dulu baru minum obat atau minum obat tradisional, tapi justru dijaga. Lebih baik preventif istilahnya ya. Itu preventif ya. Pemerintah kan sekarang konsepnya seperti itu, preventif. Makanya potensinya untuk usaha jamu itu cukup besar. Kalau tidak besar, kenapa farmasi sekarang bikin jamu? Nah, itu masalahnya. Ya kan? Artinya potensinya memang bagus gitu kan. Nah, itu jadi saya bilang untuk yang mau usaha jamu juga ayo silakan gitu, yang belum berizin urus izinnya supaya tidak nanti jadi masalah gitu ya. Untuk perizinannya bagaimana, harus apa itu di webnya BPOM ada. Iya. Nah, itu potensi. Kemudian bagaimana tugas GP Jamu memasyarakatkan jamu itu lebih luas. Satu, kami sedang proses untuk jamu masuk di UNESCO ya. Kita sudah mendapatkan sertifikat dari untuk skala Indonesia ya, dari Dirjen dari Kementerian Kebudayaan ya. Nah, itu sertifikat itu salah satu hal wajib untuk ke UNESCO. Nah, kita sudah dapat formulir dari UNESCO, kita sedang isi, dan itu semua sebagian besar kita lakukan pekajiannya di Jawa ya, ada di Solo, di Semarang, Jogja. Utama. Kenapa? Karena asal muasal jamu itu memang banyak di Jawa. Betul. Kenapa kita perlu harus jamu itu terdaftar sebagai warisan budaya tak benda di UNESCO? Karena pertama sih jangan sampai tetangga kita yang itu masalahnya, keburu dipatenkan luar Indonesia. Kedua sih, sekarang ini kan orang memang lagi butuh informasi terkait jamu, obat tradisional gitu ya. Jadi itu sangat pas, momennya pas lah gitu. Nah itu jadi kita lagi fight bener, berjuang, karena cuma bisa daftar 2 tahun sekali. Sementara yang antri kan ada Rendang, ada Tenun, Riau Ponorogo. Makanya saya sampaikan titip pesan ke siapapun yang bisa langsung ke Presiden, tolong support kami karena jamu itu untuk kepentingan bangsa gitu ya, dan untuk keseluruhan, bukan hanya di Jawa gitu ya. Sebetulnya di berbagai provinsi juga jamu itu ada, hanya karena dulu awalnya memang dari Jawa gitu ya. Momennya tepat, jadi tolong bantu kami untuk mendaftarkan duluan nih ini gitu. Nah itu kenapa kalau jamu sudah namanya mendunia itu kan orang luar pasti akan cari gitu di Indonesia. Di mana itu ada Agarylus, saya perlu tuh gitu. Itu tuh yang bisa untuk membantu orang sakit stroke atau jantung atau apa gitu, cairan gitu kan. Nah itu benar. Nah kita juga promosikan itu ke luar negeri bahwa kita punya produk bagus gitu, karena tumbuhan kita di sini tuh banyak sekali gitu dibanding negara-negara itu. Kenapa? Jadi itu harus dimanfaatkan. Yang lain lagi juga kita membantu program GP Jamu itu, membantu yang harus dijalankan sekarang terus-menerus. Kita bikin ada Bapak Angkat. Nah ini sebenarnya programnya inisiatornya BPOM dengan GP Jamu juga, bahwa Bapak Angkat itu membantu yang kecil-kecil. Misalnya kayak perusahaan Sidomuncul, Jamu Borobudur, dan jadi membina yang kecil-kecil itu supaya dia berhasil menjadi industri yang bagus gitu ya, yang sesuai dengan regulasi gitu, standarnya juga bisa standar internasional, termasuk kalau memungkinkan mereka kan sudah ekspor yang besar, dibawa juga produk itu. Nah itulah. Terima kasih Bunda. Tapi ini masih ada minta closing statement. Tadi kan GP Jamu memperjuangkan bagaimana untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesehatan masyarakat. Ini mohon closing statement, kira-kira pesan apa yang disampaikan masyarakat untuk kesehatan kita, karena tadi disampaikan adalah jamu sebagai preventif ya, mencegah daripada lebih baik daripada mengobati gitu ya. Jadi kalau sudah mengobati itu biayanya juga sangat besar sekali begitu ya. Ini mohon Bunda mungkin pesan pada pendengar kita Radio Mutiara Budaya Group dan Mutiara Budaya Channel, mungkin ada pesan dari Ketua Umum GP Jamu Indonesia seperti apa untuk mencegah, dan apa jamu-jamu yang diperlukan yang seperti apa kira-kira. Monggo. Bapak Ibu dan seluruh yang mendengarkan, jadi kesehatan itu kan kita perlu dijaga ya. Jadi jangan merasa masih muda terus saya nggak akan gampang sakit. Tidak, kita harus jaga.
termasuk edukasi ke anak-anak bagaimana mereka mulai menyukai jamu yang untuk kesehatan. Karena sebetulnya buat jamu itu mudah ya, mudah sekali kalau misalnya dari bahan dapur aja juga sudah bisa. Tapi memang paling simpel kalau untuk penyakit yang tertentu itu memang kita beli yang sudah jadi gitu ya. Nah, jaga kesehatan, jangan sampai sakit dulu baru minum jamu. Karena apa? Kalau saya perhatikan data, saya survei data untuk industri jamu yang sedang berjalan sudah ada, hampir sedikit yang kena COVID. Ya, betul. Rata-rata saya sudah cek industri ini berapa kena COVID, ternyata tidak banyak. Karena apa? Karena kami selalu minum jamu setiap hari, termasuk untuk karyawannya dan keluarganya, sehingga tidak banyak terkena COVID ini. Makanya jaga kesehatan sebelum sakit, minumlah jamu, dan itu aman untuk diminum setiap hari. Ya. Oke, terima kasih sekali Bunda Dwi Rani Zarman yang sebagai Ketua Umum GP Jamu Indonesia telah hadir di Mutiara Brilliant Channel, dan ini disiarkan pada radio Mutiara Brilliant Group, dan beliau juga produk andalannya ini saya sebutkan saja, tidak apa-apa ya, ini sambil sharing lah, tidak apa-apa ya. Jadi produk beliau namanya Fermin. Nah, boleh nanti digabungkan sama Agarinus nih, sangat bagus sekali ya. Jadi alhamdulillah beliau sudah sharing-sharing tentang GP Jamu Indonesia, dan mudah-mudahan jamu-jamu Indonesia termasuk Agarinus bisa diekspor ke luar negeri, Bunda ya. Terima kasih telah menonton Mutiara Brilliant Channel, dan terima kasih sudah mendengarkan radio Mutiara Brilliant Group dalam Bincang Bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.